Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sadaqallahul aliyul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah tarwih yang kami muliakan, judul ceramah kita pada malam hari ini sesuai yang diberikan oleh panitia, yaitu Ramadan momentum tepat untuk bertaubat. Nah, hadirin yang kami muliakan, ada hadis dari Jabir bin Samrah yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan At-Tabrani. Hadis ini adalah hadis hasan. Di situ diceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari dia naik ke mimbar. Sewaktu dia naik ke mimbar, dia mengucapkan amin, amin, amin. 3 kali dia mengatakan amin. Setelah dia turun dari mimbar, sahabat bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, kenapa tadi sewaktu Anda naik ke mimbar tangga pertama, tangga kedua, tangga ketiga selalu mengatakan amin, amin, amin? Apa gerangan? Apa sebabnya Anda mengatakan amin, amin?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Atani Jibril faqala li." Malaikat Jibril datang kepada saya dan berkata kepada saya. Apa kata beliau? "Ragima ampum ri'in adraka ramadana falam yughfar lahu." Rugilah umatmu, celakalah umatmu Muhammad, kalau dia sampai pada bulan Ramadan narapi ular ramalang sementara tidak diampuni dosanya. Artinya umatnya Nabi Muhammad termasuk orang yang rugi kalau dia masih hidup pada bulan Ramadan sementara tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah katanya Jibril mengatakan kepada saya, "Kul amin," katakan amin ya Muhammad. Maka fakultu amin, saya mengatakan amin. Artinya celaka betul itu umatku kalau sampai bulan Ramadan tidak diampuni dosanya. Yang kedua, sehingga saya katanya mengatakan amin, Jibril mengatakan, "Ragima ampum ri'in dzukirta indahu falam yusalli alaik." Namamu disebut di hadapannya Muhammad sementara dia tidak bersalawat kepadamu. Makanya hadirin yang kami muliakan, kalau Nabi Muhammad disebut namanya, tolong kita bersalawat. Karena ada ulama yang mengatakan bahwa hukumnya bersalawat itu kalau disebut namanya Nabi Muhammad hukumnya wajib. Makanya bersalawat, hadirin yang kami muliakan, walaupun 1 kali, biar sering kali disebut namanya Nabi Muhammad. Yang ketiga, kata Rasulullah, "Ragima ampu rajulin adraka walidayhi aw ahadahuma falam yughfar lahu." Rugilah umatmu, celakalah umatmu Muhammad kalau dia masih mendapati kedua orang tuanya masih hidup atau salah satunya hidup dan tidak diampun dosanya. Artinya macila kalada kidi umakna Nabi Muhammad kutumupi indo ta tumupi ambota nadena sabarini rona dampangi dosa ta Allah Ta'ala. Nah hadirin yang kami muliakan, karena persoalan masalah taubat yang diminta untuk dibahas
Makanya pada malam hari ini kita fokus kepada yang pertama tadi, bahwa rugi kita umatnya Nabi Muhammad kalau kita tidak diampuni pada bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan Ramadan ini bulan ampunan. Kalau di dalam bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa, di mana lagi Allah Subhanahu wa taala mau mengampuni dosa? Di bulan Ramadan saja tidak diampuni, bagaimana kalau di luar bulan Ramadan? Hadirin yang kami muliakan, telah kita yakini bersama dan telah kita pahami bersama bahwa siapapun orangnya pasti punya kesalahan, pasti punya dosa. Satu-satunya manusia tidak punya kesalahan dan dosa hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dia adalah orang yang maksum. Makanya ada hadis riwayat At-Tirmizi mengatakan, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Sebaik-baik anak cucu Adam, sebaik-baik manusia adalah apabila dia berbuat kesalahan, dia mengakui kesalahannya, lalu dia bertaubat, menyesali dirinya telah berbuat kesalahan. Itulah orang yang baik. Kenapa? Karena tidak satupun manusia yang terlepas dari kesalahan dan dosa. Nah, pertanyaan sekarang hadirin yang kami muliakan, karena itu rugi kalau kita tidak bertobat. Makanya para ulama salaf mengatakan, malam yatub kulla masa'in wa sabahin kana minaz zalimin. Barang siapa yang tidak bertaubat setiap pagi dan setiap sore, maka dia termasuk orang-orang yang zalim, termasuk orang-orang menganiaya dirinya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada kita semuanya hadirin yang kami muliakan, melalui momentum bulan Ramadan ini, di dalam surah Tahrim Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya taubat. Taubat yang memenuhi syarat, taubat yang sesungguhnya. Kenapa kita diperintahkan untuk bertaubat? Ternyata asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kalau kita bertaubat hadirin yang kami muliakan, Allah menyiapkan surga bagi kita. Allah akan memasukkan kita ke dalam surga. Surga itu ada yang mengalir di air, ada sungai yang mengalir di bawah surga. Karena itu hadirin yang kami muliakan, mari kita sama-sama bertaubat. Ternyata bertaubat itu ada syarat-syaratnya baru diterima taubat. Nah, banyak ulama telah membahas. Yang pertama persyaratannya kalau mau kita terima taubat Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, ayyakuna sahibuha mukhlisan fi taubatihi la yuridu biha illa wajhallahi. Orang-orang yang bertaubat itu, kalau kita bertaubat harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam bertaubat. Bukan karena kita takut kepada KPK, bukan karena kita takut kepada polisi sehingga kita tidak korupsi, tapi kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan gara-gara KPK Anda takut, tapi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan gara-gara takut terbongkar aibnya sehingga dia mengatakan saya taubat. Harus karena Allah Subhanahu wa taala. Persyaratannya harus karena Allah taala. Kemudian yang kedua, ayyakuna shadiqan fi taubatihi. Taubatnya itu jujur dalam bertaubat. Mana maksudnya jujur dalam bertaubat? Maksudnya itu ya tongat-tongat itu taubat. Bukan karena digagal kesempatan sehingga dia taubat. Kalau ada kesempatan berbuat lagi, bukan orang taubat itu, tapi pak cobi-cobi pak balean. Dia taubat karena tidak ada kesempatan, tapi setelah ada kesempatan berbuat lagi, bukan orang taubat, tapi taubatul kadzabin, taubatnya orang-orang yang berbohong. Kemudian selanjutnya yang ketiga, ayatrukal ma'siyata fil hal. Orang-orang yang bertaubat itu kalau dia merasa dirinya bertaubat, maka dia segera meninggalkan maksiat yang dilakukan.
Dia berjudi, dia bertobat, berhenti berjudi. Dia berzina, bertobat, berhenti berzina. Jangan mengatakan baja pilo pajawi ulepe pilo pajawi, tidak boleh. Harus Anda tinggalkan segera. Kemudian yang keempat, ayyazima Allah ya'udah. Persyaratan yang keempat supaya nak dalam pendosa ataupun Allah Ta'ala, kita harus bertekad untuk meninggalkan maksiat itu. Kemudian yang kelima, ayyandama ala wukuhi fil mukhalafah. Dia menyesali dirinya telah berbuat dosa. Inilah persyaratan Pak yang disampaikan para ulama kita setelah membaca ayat, setelah membaca hadis, bahwa ternyata kalau dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diampuninya, ada 5 syaratnya. Sekali lagi, kita ikhlas meninggalkan perbuatan maksiat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita jujur dalam taubat. Kemudian yang ketiga adalah kita meninggalkan segera dosa yang kita lakukan. Kemudian selanjutnya bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Kemudian yang kelima, menyesali diri setelah berbuat maksiat. Kemudian kalau dosa sesama manusia, hadirin yang kami muliakan, ulama kita menambah 1 persyaratannya. Apa persyaratannya? Raddul huquqi ila ashabiha. Kalau dosa kita sesama manusia, kalau barangnya orang diambil, kalau hartanya orang diambil, kalau dicurangi orang, tobat tak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan catatan kembalikan barangnya orang yang telah Anda ambil. Dia nak dampaknya dosa ataupun Allah Ta'ala kumilo dampak bawa mi tanpa kita mengembalikan barangnya orang. Makanya ada orang yang bertanya, bagaimana dengan orang koruptor yang telah dipenjara puluhan tahun, apakah diampuni dosanya? Jawabannya tidak diampuni dosanya kecuali dikembalikan uang negara, dan Anda harus berhadapan di pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti kelak. Kemudian au tahallulu, kalau memang kita tidak bisa mengembalikan, kita bisa minta maaf. Mudah-mudahan orang memaafkan kita yang telah kita ambil barangnya. Wa talbul afwi minhum, kemudian kita minta maaf darinya. Nah, iya nak apa mawatang kupura ya lagagan nanti nak karapuru capur ya gagam adam pangakai. Made jadi nagasa kita weh. Hadirin yang kami muliakan, karena waktu kita terbatas, saya akan menyimpulkan ceramah ini bahwa bertaubat itu sangat dibutuhkan. Mari kita mengintrospeksi diri kita masing-masing. Tidak usah kita melihat orang lain, tapi mari kita lihat diri kita sendiri. Jangan sampai kita pandai melihat orang, kesalahannya orang, sementara kita juga punya dosa yang banyak. Oleh karena itu, ada pesan para ulama kita supaya kita bisa terbebas daripada dosa, supaya kita betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, ya kociaki lisu pema mapigau dosa. Kalau ada teman tak belum bertaubat, jauhi itu teman tak. Jangan kita bersahabat lagi dengan orang-orang jahat. Kalau dia punya nomor HP, blokir nomornya supaya tidak dapat lagi mempengaruhi kita. Kemudian yang kedua, supaya kita terjauh dari maksiat, jauhi tempat maksiat. Jangan kita cuma mengatakan iseng-iseng ngaji jalan-jalan, nanti Anda terpengaruh lagi. Jauhi itu. Makanya satu riwayat itu, ada orang yang telah membunuh 99 orang, bahkan 100 orang yang dibunuh. Setelah dia bertaubat, dikatakan oleh para ulama, kalau Anda bertaubat, tinggalkan tempatmu itu yang telah kau tempati berdosa. Kenapa? Kalau kamu masih tinggal di situ, maka kamu bisa saja kembali berbuat dosa seperti semula. Kemudian selanjutnya, supaya kita terjauh dari dosa, ingat selalu namanya su'ul khotimah. Tingerangi asana capur ki deci na capur ki ja. Banyak orang-orang Pak yang berbuat dosa, sementara minum-minuman keras, pegang botol, dia meninggal dunia. Waliyazubillah. Ada orang yang berzina, sementara berzina dia meninggal dunia. Waliyazubillah. Karena itu, hadirin yang kami muliakan, momentum bulan Ramadan ini, kalau bulan Ramadan tidak diampuni dosa tak, di mana lagi mau diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadirin yang kami muliakan, inilah sekira apa yang sempat saya sampaikan. Insyaallah nanti subuh kita akan lanjutkan. Subhanakallahumma bihamdik wasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam.
Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.